Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم يا رب. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur atas kudrahnya Allah. Baru saja kita dirikan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Salawat diiring salam semoga tercurahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat beserta salam tercurahkan pula bagi kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan masih surah Al-Insan ayat yang ke-23. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang di mana orang-orang yang menjadi ahli syurga itu al-abrar, mereka diberikan minum, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, itu terakhir, diberikan minum dari minuman yang suci. Mufassirin menterjemahkan tahura itu
Jadi ada yang menafsirkan bahwa ahli surga itu kalau dia makan kemudian dia minum, maka sebab dia minum minuman surga itu mulutnya menjadi wangi gitu. Ketika bersendawa, bahasa kitanya tuh apa? Tahak gitu kan. Nah itu keluar dari mulutnya aromanya wangi gitu. Ada pula yang menafsirkan bahwa syaraban tahura itu minuman yang suci, keringat yang keluar dari para ahli surga itu, keringatnya itu wangi seperti kasturi gitu. Ada pula yang menafsirkan bahwa para ahli surga ketika dia makan, ketika dia minum, itu tidak menyebabkan dia kepengen buang air besar, tidak menyebabkan dia kepengen buang air kecil, dan makanan minuman ahli surga itu tidak menyebabkan para ahli surga itu menjadi kotor. Artinya kalau kita makan kan, kalau kita minum itu bisa jadi ingus misalnya, atau jadi air liur, atau menjadi lendir. Jadi orang ahli-ahli surga itu, para penduduk surga, nggak ada tuh yang kalau tidur ngiler, nggak ada. Nggak ada yang keluar dahak, nggak ada. Yang keluar ingus, nggak ada. Sampai wanginya pun, keringat dari minuman ahli surga itu, keringatnya itu wangi seperti minyak kasturi. Nggak ada minuman ahli surga itu membuat orang itu, maaf, barangkali keteknya jadi bau, nggak ada itu. Kalau di dunia kan orang aromanya macam-macam bau badannya, tapi para penghuni surga itu semua badannya itu wangi, sampai keringatnya pun wangi. Itu yang ditafsirkan syaraban tahura. Masya Allah. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inna itu harfu taukid, sesungguhnya. Hada, inilah. Karena adalah lakum bagimu, jazaan, balasan. Sesungguhnya, bahasa ininya, inilah. Yang dimaksud ini apa? Sesungguhnya inilah segala kenikmatan syurga yang sudah kita dengarkan ceritanya dari awal. Segala kenikmatan yang Allah berikan untuk penghuni-penghuni syurga. Inna hadza
kana lakum adalah buat kalian jazaan, sebagai balasan. Inilah sesungguhnya, inilah balasan untuk kalian sebagai apa namanya, susah payah kita, usaha kita, kesungguhan kita, kesungguhan seorang ahli syurga ketika di dunia itu menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Sa'yukum wa kana sa'yukum adalah usaha kalian, kata Allah, mashkura, diterima, disyukuri dan diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memberikan penghargaan yang luar biasa. Semua apa yang ada di surga itu, Allah itu memberikan apresiasi kepada ahli surga. Semua ini yang kalian dapatkan, segala kenikmatan di surga ini, inilah balasan dari usaha kalian. Jadi kalau ada orang misalkan dikasih kendaraan, mobil dinas misalnya, motor dinas misalnya, dikasih rumah, terus yang nerima ini bilang, waduh, ini hebat banget ini, gitu. Saya dikasih mobil. Terus kata bosnya, ya udah, emang semua ini wajar kamu dapatkan ini karena memang balasan dari usahamu, dari hasil kerjamu, dari prestasimu. Wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah semua usaha-usahamu itu, jerih payahmu itu diridhai, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan kita enak tuh menikmati keindahan syurga, kenikmatan syurga, kata Allah, karena memang dari hasil perjuangan kita di dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Makanya kehidupan ini, kehidupan dan kematian ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian dari Allah, siapa di antara kita yang paling terbaik amal perbuatannya. Maka yang berprestasi dari ujian itu kan dikasih hadiah. Nah, hadiahnya itu kata Allah, inna hadza lakum jazaan, ini balasannya, ini dia hadiahnya atas usaha-usaha baikmu selama di dunia. Selesailah bahasan kita tentang al-abrar dengan segala kenikmatan-kenikmatan syurga yang dirasakan. Kita masuk ke ayat ke-23. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya, inna itu sungguh juga, nah kami, inna sesungguhnya kami, kata Allah, dipakai lagi nahnu, kami, sesungguhnya kami.
Kalau ada kalimat-kalimat seperti ini satu penekanan. Apa namanya? Penekanan bahwa memang Allah betul-betul ingin menyampaikan berita ini. Inna, sesungguhnya kamilah, nahnu, kami, sesungguhnya kamilah, begitu. Nazzalna, kami yang menurunkan, alaika, kepadamu wahai Muhammad, Al-Qur'ana, yaitu Al-Qur'anul Karim, tanzila, nazzala yunazzilu tanzilan, sungguh kami turunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad dengan cara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari 23 tahun Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah dengan cara berangsur-angsur, sehingga hal ini membuat orang-orang kafir mengejek dan mengolok Rasulullah. Ngapain Al-Quran diturunkan kepada Muhammad itu pakai berangsur-angsur? Turunin aja blak begitu, repot-repot amat gitu. Dan ternyata tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangsur ayat demi ayat dalam Al-Quran itu, pertama, bahwa wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu sebagai jawaban dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah. Misalkan ada pertanyaan, yas'alunaka 'anir ruh. Ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah tentang ruh, Rasulullah nggak bisa jawab. Misalkan yang jawab Allah, qulir ruh min amri rabbi, katakan Muhammad, kalau ruh mah urusan Tuhan saya. Ada masalah lagi, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal, katakan Muhammad, urusan anfal itu lillah misalnya. Ketika orang bertanya bagaimana saya cara mencintai Allah dan Rasulnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi hikmah Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah secara berangsur-angsur, tanzilan itu sebagai jawaban dari pertanyaan, disesuaikan dengan keadaan dari pertanyaan itu. Kemudian juga sebagai penghibur Rasulullah, sebagai penguat hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berdakwah, kemudian beliau merasakan tekanan-tekanan, merasakan intimidasi dan sebagainya. Disitulah turun wahyu sebagai penguat hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan la takhaf wa la tahzan, jangan takut Muhammad, jangan sedih dan sebagainya. Sehingganya Allah menjawab, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Muhammad, sesungguhnya kami turunkan kepadamu Al-Qur'an itu memang betul aku yang menurunkan dengan secara berangsur-angsur. Semuanya ada tujuannya. Allah yang mengetahui rahasianya. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti'
minhum asiman aw kafura. Bersabarlah wahai Muhammad. Ini kan sesuai ini. Ayatnya diturunkan berangsur-angsur. Ini kan sebagai penguat nih. Ayat ini sebagai penguat hatinya Rasulullah. Ini ayat ini berkaitan tentang Walid bin Mughirah dan siapa satu lagi itu dari kaum musyrikin yang selalu Walid bin Mughirah dan Utbah selalu merayu, memaksa Rasulullah untuk berhenti berdakwah, sehingga ditawarkan, kata Mughirah, Walid bin Mughirah, Muhammad, apa sih yang kamu mau gitu? Kalau kamu mau harta saya banyak. Mau berapa kamu? Saya akan beri. Tapi dengan catatan, udah selesai, berhenti. Udah jangan ngacok mulu bahasa kita. Udah jangan, berhenti kamu. Jangan ganggu agama kami, jangan ganggu agama nenek moyang kami. Nah, kalau Utbah ini, saya itu punya wanita-wanita, punya anak-anak yang cantik. Kamu tinggal pilih Muhammad, mau dengan yang mana? Kau pilih tuh. Kalau mau perempuan cantik, tinggal pilih. Anakku cantik-cantik. Tapi dengan catatan kamu berhenti udah. Jangan ganggu agama kami, jangan ganggu ketenteraman kami, berhenti. Wah, Rasulullah sering dapat, sampai pada akhirnya siapa pamannya Rasulullah? Abdul Muttalib apa Abu Talib? Ya, Abu Talib merayu Rasulullah, yaudah Muhammad berhenti gitu. Sampai Rasulullah bersumpah, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, law wada'u syamsa fil yamin wal qamara fi yasar ala an atraka hadzal amr. Demi Allah ya pamanku, seandainya mereka orang-orang kafir musyrikin menaruh matahari di kanan saya, di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya nggak akan berhenti dari berdakwah, saya nggak akan berhenti dengan urusan agama ini. Malah Rasulullah menantang, karena memang Rasulullah berada pada ajaran yang benar. Maka turunlah ayat ini, fasbir, sabarlah wahai Muhammad. Jangan sampai kamu terayu, tergoda. Fasbir li hukmi rabbik, sabarlah wahai Muhammad untuk melaksanakan ketetapan Allah. Karena sudah menjadi ketetapan Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sungguh Allah mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi syahidan, menjadi saksi, wa mubasysyiran, di mana Allah mengutus Rasulullah
sebagai pembawa kabar baik, kabar bahagia, wa nadhira. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah untuk memberikan peringatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk alam semesta ini. Ini sudah menjadi keputusan Allah, menjadi ketetapan Allah. Oleh karena itu, sabarlah wahai Muhammad, kuatkan hatimu di dalam berdakwah. Jangan sampai kendor, jangan sampai mundur hanya sebab godaan-godaan, rayuan-rayuan, fitnah-fitnah, tekanan-tekanan dari orang-orang kafir. Nah, ini kan hikmah Quran diturunkan itu sebagai penguat secara berangsur-angsur, sebagai penguat hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tuti' minhum, jangan kau ikuti di antara mereka asiman au kafura. Siapa mereka itu? Mereka yang senang berbuat dosa, dan di antara mereka yang kafir, yang tidak mengakui akan kebenaran adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Qatadah berkata bahwa Abu Jahal pernah berkata begini, jika aku melihat Muhammad sholat, kata Abu Jahal, benar-benar aku akan menginjak lehernya. Saking marahnya Abu Jahal, bencinya sama Rasulullah. Kata Imam Qatadah, beliau menceritakan, kalau aku lihat Muhammad lagi sujud, gua lihat, bahasa meruyuknya begitu, gua jejek lehernya, gua injak lehernya, sampai begitu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, fasbir li hukmi rabbik, sabar Muhammad atas ketentuan Tuhanmu, wala tuti' minhum athiman au kafura, jangan kau ikuti orang-orang di antara mereka yang senang berbuat dosa dan orang-orang yang mengkufuri Allah. Yang dimaksud di sini Walid bin Mughirah, Utbah, dan Abu Jahal. Yang kedua, pesan Allah. Pertama, sabar. Yang kedua, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, dan sebutlah Allah berzikirlah kepada Allah sebut nama Allah. Maksudnya begini, Pak, selain sabar menghadapi musuh-musuh kita, selain kita bersabar di dalam menghadapi orang-orang yang nggak suka sama kita, ini kan nasihat juga secara umum untuk para pembela-pembela kebenaran. Emang kudu sabar. Setelah sabar, sertakan Allah, selalu ingat sama Allah. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Kita jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan buruk orang-orang jahat dengan kita ingat sama Allah. Banyak doa dah.
Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Itu kan ada tuh di ratib Al-Haddad. Ya Allah yang memberikan keamanan, perlindungan buat orang-orang yang takut, selamatkan kami dari apa yang kami takuti. Wahai Allah yang maha memberikan keamanan, selamatkan kami, najjina, selamatkan kami dari apa yang kami takuti. Nah itu sering kita baca tuh. Jadi selain kita sabar juga harus ingat Allah. Artinya banyak doa, banyak sandarkan diri kepada Allah. Barangkali ada orang-orang yang nggak suka, orang-orang yang hasud, orang-orang yang jadi Rasulullah diajarkan seperti itu. Setelah bersabar, wazkurisma rabbika, sebutlah nama Tuhanmu. Kapan itu? Bukratan, di waktu pagi, wa asila, di waktu petang, di waktu sore. Jadi pagi sore terus kita banyak-banyak menyebut Allah, banyak-banyak ingat sama Allah, banyak-banyak berdoa, minta dipelihara, minta dijaga. Seperti itu. Apalagi? Yang ketiga, wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Dan dari sebagian malam, nasihat yang ketiga, dari setengah malam wahai Muhammad, fasjud lahu, maka sujudlah untuknya. Untuk siapa? Sujudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabbihhu, dan sucikanlah dia. Siapa? Allah. Lailan tawila, pada malam yang panjang. Jadi banyakkan, habiskan waktu-waktu malammu untuk bertasbih, kemudian sujud. Artinya di sini banyak salat, tapi kan tasbih itu bisa jauh lebih banyak daripada salatnya. Artinya kita salat bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat, gitu kan? Masih ada waktu yang tersisa. Habiskan waktu-waktu yang panjang itu untuk bertasbih kepada Allah. Makanya kalau tadi kita baca sambil menunggu waktu iqamah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kenapa itu kita baca? Karena memang diperintahkan bertasbihlah kamu kepada Allah pada malam-malam, waktu malam-malam yang panjang. Suruh banyak tasbih. Jadi ini nasihat yang ketiga. Nasihat ini bukan berarti hanya untuk Rasulullah, berlaku juga buat kita, agar kita memiliki hati yang kuat, sabar. Kalau kita menerjemahkan untuk diri kita, sabar di dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kalau kurang-kurang sabar, saya nggak yakin Bapak bisa ada di sini. Jam 3 udah bangun. Itu karena kesabaran kita. Yang kedua, pagi sore jangan lupa kita sandarkan diri kita kepada Allah. Banyak-banyak ingat sama Allah, banyak-banyak berdoa.
Yang ketiga, di waktu malam kita disuruh banyak-banyak sujud di hadapan Allah dan banyak-banyak bertasbih. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Muhammad, biarkan mereka itu, orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, akan kelakuan mereka terhadap dirimu. Karena memang mereka itu yuhibbunal ajilah. Mereka hanya mencintai ajilah. Ajilah itu artinya yang segera. Ajilah ini yang dimaksud adalah kesenangan-kesenangan dunia. Kesenangan dunia ini ajilah, hanya sebentar, enggak lama, sementara. Muhammad, mereka itu orang-orang musyrikin, kafirin, orientasi hidup mereka itu hanya untuk kesenangan dunia saja. Dan kalau kita kiaskan dengan kehidupan kita, orang-orang yang hidupnya hanya untuk mencari kesenangan dunia, orang-orang yang hidupnya cuma ngurusin dunia, maka wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila, mereka meninggalkan hari yang sangat berat nanti. Mereka lupa bahwa ada hari akhir. Itulah gambaran kehidupan mereka, itulah sikap mereka, wahai Muhammad. Orang-orang musyrikin kafirin, mereka hanya mencari kesenangan dunia ini, tetapi mereka meninggalkan, mereka lupa bahwa nanti masih ada kehidupan yang jauh lebih berat daripada kehidupan di dunia ini. Maka ini menjadi penguat kalau kita ini, ayat ini kita peruntukkan buat kita. Hanya orang-orang yang memikirkan kehidupan di akhirat, bukan hanya memikirkan kesenangan dunia, yang mau bersabar di dalam menjalankan perintah Allah. Hanya orang-orang yang takut terhadap kehidupan akhirat yang berat, yang mau mengingat Allah dari setiap waktu, pagi dan sore hari. Hanya orang-orang yang takut terhadap kehidupan akhirat yang berat, mereka yang selalu bangun di waktu malam untuk sujud di hadapan Allah dan menghabiskan waktu-waktu malamnya untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang bukan hanya bukan hanya mencari kesenangan dunia ini. Buat kita yakin bahwa ada kehidupan lagi yang jauh lebih berat daripada dunia ini. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini secara umum mengingatkan kepada kita untuk kita bisa menjadi orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, agar kita bisa menjadi penghuni syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, menikmati segala fasilitas-fasilitas syurga yang luar biasa tadi. Pertama, bersabarlah
terus istiqomah kita di dalam kebaikan. Yang sudah hadir kita di majlis ini, jangan sampai yang sudah kita mendapatkan hidayah, yang sudah kita merasakan kenikmatan berjamaah seperti ini, مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق